Sobat KPP Banjarnegara, saya Eko Setiono pada edisi podcast kali ini akan menyampaikan masalah pembiayaan ultramikro. Mungkin Sobat KPP Banjarnegara ada yang belum tahu apa itu ultramikro, apa itu pembiayaan ultramikro. Pada edisi podcast kali ini saya akan coba menjelaskan kedua hal tersebut. Baik Sobat KPP Banjarnegara, jadi pada tahun 2017 pemerintah mencanangkan program pembiayaan ultramikro. Jadi di APBN dianggarkan sekian triliun ya, pemerintah menganggarkan untuk pembiayaan ultramikro. Jadi apa itu pembiayaan ultramikro? Yaitu program dana bergulir yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultramikro yang belum dapat mengakses perbankan ya. Jadi kalau pengusaha kelas mikro, kecil dan menengah mungkin mereka sudah mengakses perbankan ya, sudah bankable. Sementara untuk ultramikro ini kebanyakan mereka belum menyentuh atau tersentuh oleh perbankan. Sebelum kita masuk ke pembiayaan ultramikro, apa sih yang dimaksud dengan ultramikro? Ya. Jadi usaha ultramikro ini memiliki karakteristik ya. Pertama, kebanyakan dari usaha ultramikro itu belum memiliki legalitas usaha, baik itu nomor induk berusaha, NPWP, sertifikat produk ya, misalnya izin PIRT dari kementerian atau dinas perindustrian setempat, ataupun belum memiliki sertifikat halal, belum memiliki izin dari Badan POM, ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebagian besar usaha ultramikro dijalankan oleh individu dan tidak melibatkan banyak tenaga kerja. Jadi rata-rata pengusaha atau pelaku ultramikro ini menjalankan usaha secara individu. Mereka misalnya contohnya berjualan cilok ya di sekolah, ataupun berdagang mainan ya, kemudian berjualan sayur di pasar misalnya, atau beternak kambing ya, atau beternak ayam, atau berkebun misalnya menanam cabai dan lain sebagainya. Kemudian tadi karakteristik yang lain adalah tidak memiliki banyak tenaga kerja. Jadi umumnya dilaksanakan sendiri atau misalnya melibatkan orang lain itu melibatkan anggota keluarganya. Karakteristik yang ketiga yaitu jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti suatu waktu. Jadi misalnya pada saat ini dia berdagang sayuran. Kemudian di lain waktu musim orang hajatan, orang menikahkan anaknya atau mengkitankan anaknya, maka dia berdagang mainan. Kemudian di lain waktu misalnya menjelang Idul Adha dia berdagang kambing ya. Jadi mereka itu usahanya tidak tetap atau berganti-ganti ya. Beda dengan pelaku usaha mikro atau kecil yang umumnya mereka usahanya tetap ya. Kemudian ciri yang keempat yaitu tempat usahanya berpindah-pindah ya. Jadi tempat usahanya bisa saja di satu waktu di sekolah misalnya berdagang mainan. Di lain waktu dia berdagang mainan di tempat orang pesta nikahan misalnya. Jadi bisa pindah-pindah, enggak statis di satu tempat, enggak menyewa kios atau menyewa lapak di pasar, tidak ya. Kemudian usahanya belum menerapkan administrasi ya. Pembukuannya masih sangat sederhana, bahkan kadang tidak menjalankan pembukuan. Kemudian keuangan pribadi masih campur aduk dengan keuangan usahanya. Itu salah satu karakteristiknya. Kemudian yang berikutnya adalah yang utama nih, mereka usaha ultramikro ini rata-rata belum atau mengalami kesulitan dalam akses
pembiayaan dari perbankan ya. Mereka masih non bankable ya. Karena mereka yang namanya ultramikro, mereka baru memulai usaha, mereka belum mengenal pembiayaan dari perbankan. Karena umumnya usaha ultramikro itu membutuhkan modal yang tidak terlalu besar, tapi bagi mereka tentunya cukup besar, namun eh, belum bisa mengakses perbankan. Kemudian apa sih tujuan pembiayaan ultramikro ya? Jadi pemerintah menyalurkan pembiayaan ultramikro ini tujuannya adalah pertama menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultramikro ya. Jadi pembiayaannya mudah dan cepat ya. Tidak banyak persyaratan yang berbelit-belit. Kita tahu kalau mengajukan pinjaman di bank misalnya mereka harus punya agunan pertama, punya apa misalnya nomor induk berusaha ya, punya tempat, punya NPWP dan sebagainya. Sementara di usaha ultramikro ini pembiayaan melalui UMI ini tidak bertele-tele. Artinya selama memiliki NIK dan KTP atau KTP elektronik, mereka bisa mengajukan pembiayaan ultramikro. Kemudian tujuan yang lain adalah menambah jumlah wirausahawan ya. Karena kita nggak bisa tergantung dengan status pegawai ya, baik itu swasta maupun pemerintah. Kita tumbuhkan wirausahawan dari masyarakat sehingga menciptakan lapangan kerja ya, tujuan utamanya itu. Kemudian yang ketiga adalah menjadi jembatan usaha bagi ultramikro ini untuk naik kelas ya, dan dapat mengakses pembiayaan dari perbankan. Jadi kita harapkan dengan pembiayaan ultramikro ini mereka usahanya berkembang, kemudian setelah berkembang mereka meningkat kelasnya menjadi pengusaha mikro, sehingga nanti mereka dapat mengakses pendanaan dari perbankan. Kemudian yang berhak menerima pembiayaan ultramikro ini siapa saja sih ya? Tadi saya jelaskan bahwa seluruh masyarakat yang memiliki NIK atau KTP elektronik, kemudian yang kedua tidak sedang menerima fasilitas pembiayaan dari pemerintah. Jadi dia tidak sedang menerima pembiayaan ultramikro yang lain. Jadi artinya dia nggak punya hutang di bank, apalagi di pembiayaan ultramikro yang lain. Kemudian berapa besar pinjaman yang diperoleh oleh masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan ultramikro ya. Jadi debitur atau nasabah ultramikro ini dapat memperoleh pinjaman maksimal 20 juta ya. Kemudian selain itu mereka juga memperoleh pendampingan dari penyalur ya yang memberikan menyalurkan dana ultramikro tersebut. Jadi maksimal 20 juta, tapi itu tergantung dari masing-masing penyalur. Ada yang memberikan sampai 20 juta, ada juga yang di bawahnya, tergantung penilaian dari penyalur terhadap nasabah tersebut. Kemampuan membayar dari nasabah tersebut. Nah, yang menyalurkan pembiayaan ultramikro itu siapa sih? Sahabat KPP Banjarnegara. Jadi tadi seperti dijelaskan dari awal bahwa pemerintah menganggarkan di APBN dana bergulir untuk pembiayaan ultramikro. Pertama, dana tersebut dikelola oleh Badan Layanan Umum di Kementerian Keuangan yang namanya Pusat Investasi Pemerintah. Nah, BLU Pusat Investasi Pemerintah inilah yang kemudian
menyalurkan dana dari APBN tersebut kepada para penyalur ya. Nah, para penyalurnya siapa? Para penyalurnya adalah lembaga keuangan bukan bank ya. Jadi tidak melalui bank. Jadi ingat sekali lagi bahwa pembiayaan ultramikro ini penyalurannya melalui lembaga keuangan bukan bank. Kalau yang melalui bank itu adalah KUR ya, kredit usaha rakyat ya. Sementara untuk pembiayaan ultramikro ini penyalurannya adalah melalui lembaga keuangan bukan bank. Jadi dari APBN melalui BLU Pusat Investasi Pemerintah, kemudian dari BLU Pusat Investasi Pemerintah ini dananya disalurkan ke masyarakat melalui lembaga-lembaga penyalur yang ditunjuk. Nah, lembaga penyalur yang berbentuk lembaga keuangan bukan bank ini nanti menyalurkan pembiayaan umum ini kepada masyarakat. Mereka harus memiliki pengalaman ya dalam pembiayaan UMKM. Kemudian memiliki kesehatan keuangan yang baik, memiliki kinerja yang baik, kemudian terkoneksi dengan sistem informasi kredit program ultramikro ya. Jadi bagi koperasi simpan pinjam syariah yang ingin mengajukan diri menjadi penyalur pembiayaan UMI, mereka dapat mengajukan ke Pusat Investasi Pemerintah. Nah, sejak tahun 2017 sudah banyak lembaga penyalur seperti koperasi yang menyalurkan pembiayaan ultramikro ini. Tercatat ada 56 lembaga keuangan bukan bank sampai saat ini yang menyalurkan pembiayaan ultramikro. Kemudian bagaimana pembiayaan ultramikro ini disalurkan ya. Jadi ada dua pola mekanisme penyaluran UMI ya yang dapat dipilih oleh penyalur ya. Pertama, pola langsung ya. Penyalur langsung menyalurkan pembiayaan ke debitur atau ke nasabah ya, langsung ke masyarakat ya. Kemudian penyalur menyalurkan pembiayaan melalui koperasi. Jadi dari Pusat Investasi Pemerintah itu tidak langsung ke koperasi, tapi melalui lembaga penyalur ya, dalam hal ini adalah PT BAV ya. PT BAV yang ditunjuk sebagai penyalur selain PT Pegadaian dan PT PNM ya. Jadi ada 3 penyalur dalam hal ini, yaitu PT Pegadaian, PT PNM, dan PT BAV. Nah, PT BAV inilah yang menjadi jembatan koperasi-koperasi yang ingin menyalurkan pembiayaan UMI ya. Selain itu juga ada koperasi yang menyalurkan langsung, ada juga tanpa melalui PT BAV ya. Nah, kemudian dari Pegadaian, PNM maupun penyalur tadi yang terdiri dari di bawahnya koperasi-koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam syariah itu menyalurkannya ke masyarakat itu ada 2 macam ya. Ada yang perorangan ya. Jadi perorangan dapat langsung mengajukan pinjaman pembiayaan UMI ke koperasi simpan pinjam misalnya. Kemudian yang kedua adalah secara kelompok ya. Jadi penyalurannya melalui kelompok-kelompok. Jadi yang ingin melakukan pinjaman dia harus membentuk kelompok atau kumpulan. Ini ada di PT PNM ya, Mekar namanya. Kemudian dari Koperasi Mitra Duafa. Jadi Mekar dari PNM dan Koperasi Mitra Duafa ini model penyalurannya adalah dengan melalui kelompok ya, enggak perorangan. Tapi kalau yang dari koperasi simpan pinjam itu perorangan, koperasi simpan pinjam langsung memberikan pinjaman kepada perorangan. Sementara kalau Koperasi Mitra Duafa dan PT PNM Mekar ini menyalurkannya melalui kelompok-kelompok atau kumpulan yang dibentuk ya. Itu jadi ada 2 macam, perorangan dan kelompok. Nah, kelompok hanya melalui Mekar dan Koperasi Mitra Duafa. Di luar itu adalah di luar PNM Mekar dan Komida adalah perorangan.
termasuk pegadaian ya. Pegadaian itu perorangan pinjamannya. Kemudian bentuk-bentuk pembiayaan UMI itu gimana? Jadi tergantung kalau yang koperasi simpan pinjam syariah seperti misalnya BMT Melati ya, BMT Tamsis, Koperasi Mitra Duafa, itu pembiayaannya menggunakan akad syariah ya. Sementara untuk koperasi simpan pinjam pegadaian yang tidak melaksanakan syariah, mereka akadnya adalah akad konvensional ya. Kemudian lama pembiayaan berapa lama? Nah, lama pembiayaan disesuaikan dengan karakteristik debitur ya. Jadi ada yang misalnya 26 bulan, ada yang 52 bulan, ada yang 24 bulan ya, tergantung karakteristik usaha. Dan umumnya pembiayaan ultramikro ini menggunakan ukuran minggu ya. Jadi 26 minggu, 52 minggu ya, 100 minggu. Jadi tidak pakai ukuran bulan. Ya. Kemudian selain memberikan pinjaman pembiayaan UMI ini, debitur juga wajib memberikan pendampingan, Bapak Ibu sekalian, sahabat KPPN Banjarnegara. Jadi misalnya pendampingannya adalah bentuknya memberikan bantuan pengurusan izin usaha, kemudian membantu manajemen keuangan dari debitur, membantu memberikan advis tentang pemasaran produk ya, dan lain sebagainya. Tapi yang utamanya adalah pendampingan dalam pengelolaan keuangan pinjaman yang dipinjam dari penyalur tersebut. Ya. Nah, sampai saat ini jangkauan pembiayaan UMI sudah luas sampai ke seluruh Indonesia ya. Terhitung sejak tahun 2017 itu udah tercatat pembiayaan sampai bulan Mei 2022 itu debitur pembiayaan ultramikro itu sudah mencapai 6 juta orang ya. Kemudian total penyaluran yang diterima oleh debitur sudah mencapai 20 triliun. Ini angka pada bulan Mei ya. Tentunya sampai Oktober 2022 ini angkanya tentu bertambah ya. Jadi sudah 6 juta orang pada bulan Mei yang menerima pembiayaan UMI dan sudah disalurkan sejumlah 20 triliun ya. Nah, sebagian besar debitur pembiayaan ultramikro ini adalah di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa itu ada 4.100.000 debitur ya, dengan total pembiayaan sejumlah 14 triliun. Kemudian Sumatera ada 1.030.000 debitur dengan pembiayaan total 3,6 triliun ya. Kemudian Kalimantan dengan total 110.000 debitur dengan total pembiayaan sejumlah 410 miliar. Kemudian Sulawesi ini lebih banyak dari Kalimantan, yaitu sejumlah 297.000 debitur dengan pembiayaan mencapai 1.050 miliar ya, atau 1.050 miliar. Kemudian ini yang menarik bahwa jenis pembiayaannya 45% adalah syariah, 55% konvensional, kemudian nasabahnya adalah 95% ini perempuan ya. Jadi hanya 5% nih yang nasabahnya laki-laki ya. 95% adalah perempuan. Kemudian plafonnya adalah 90
91% itu di bawah 5 juta. Ya. Jadi yang di atas 5 juta itu hanya 9% ya, karena eh, sifatnya yang ultramikro, maka pinjaman yang diberikan atau yang diperoleh itu di bawah 5 juta itu mencapai 91% ya. Walaupun pelakuannya bisa mencapai 20 juta, tapi karena kemampuan ekonomi si debitur itu hanya sanggup meminjam sebesar di bawah 5 juta, ya yang diberikan pinjaman hanya sebesar itu ya. Kemudian 96% adalah untuk perdagangan eceran ya. Kemudian tenornya 92% di bawah 12 bulan ya. Jadi yang di atas 12 bulan itu hanya 8%. Artinya memang pembiayaan yang diberikan ini rata-rata di bawah 1 tahun ya. Dan sampai bulan Mei 2022 kemarin, jangkauan pembiayaan UMI sudah mencapai 509 kabupaten dan kota ya. Dari seluruh kabupaten kota, 514 kabupaten kota itu 509 sudah tercakup pembiayaan UMI ya. Berarti lebih dari 90% kabupaten kota sudah terjangkau oleh pembiayaan UMI. Kemudian penyalurnya tadi saya sebutkan sampai bulan Mei itu sudah tercatat ada 57 lembaga keuangan bukan bank ya yang menjadi penyalur pembiayaan UMI. Lantas Sobat KPB Banjarnegara, gimana kondisi pembiayaan UMI di wilayah Kabupaten Banjarnegara khususnya ya? Pada edisi kali ini saya menyoroti yang ada di Kabupaten Banjarnegara terlebih dahulu. Ya. Jadi sampai akhir September 2022 kemarin, khususnya di Kabupaten Banjarnegara itu sudah ada 27.270 orang yang menerima pembiayaan ultramikro. Ya. Dengan total pembiayaan sejumlah 104 miliar 990 juta. Ya. Jadi selama 5 tahun ini sudah 104 miliar 990 juta yang memperoleh pembiayaan UMI berjumlah 27.270 orang. Atau kalau dirata-ratain berarti satu orang itu kurang lebih menerima pembiayaan itu sekitar 3,5 sampai 4 juta rupiah. Rata-rata nih kalau kita hitung rata-ratanya ya. Nah, jumlah penyalur di wilayah Kabupaten Banjarnegara ini sampai saat ini tercatat ada 12 lembaga penyalur ya. Saya sebutkan satu-satu. Koperasi Mitra Duafa, dia jumlah debiturnya mencapai 4.500 orang dengan jumlah penyaluran sampai saat ini, sampai akhir September data yang saya ambil 15 miliar 950 juta, hampir 16 miliar. Jadi pembiayaan sudah hampir 16 miliar ini Koperasi Mitra Duafa. Tadi Koperasi Mitra Duafa penyalurannya melalui kelompok ya, teman-teman atau sobat KPPN Banjarnegara. Kemudian ada Koperasi Simpan Pinjam Pangestu ya. Ini pembiayaannya masih kecil ya, baru 4.200.000. Kemudian Koperasi Simpan Pinjam BMT Al-Huda itu memiliki nasabah sejumlah 609 orang yang menerima pembiayaan dengan total pembiayaan sejumlah 2 miliar 729 juta. Kemudian ada Koperasi Simpan Pinjam BMT bersama Surya Mandiri dengan jumlah nasabah sejumlah 4 orang dengan nilai pembiayaan 11 juta. Kemudian Koperasi Simpan Pinjam BMT Marhamah jumlah nasabah peminjam sejumlah 464 orang dengan total pembiayaan 2 miliar 600 juta. Kemudian Koperasi Simpan Pinjam Melati dengan jumlah debitur 176 orang dengan total pembiayaan sejumlah 970 juta. Kemudian Koperasi Simpan Pinjam Nusa Umat Sejahtera 490 orang dengan jumlah pembiayaan 5 miliar 377 juta. Kemudian Koperasi Simpan Pinjam Tamsis Bina Utama dengan nasabah sejumlah 6.570 orang
dengan total pembiayaan sejumlah 30.637 juta. Kemudian Pegadaian, jumlah nasabahnya selama 5 tahun ini yang menerima pembiayaan UMI adalah 479 orang dengan total pembiayaan sejumlah 2.782 juta. Kemudian ini yang paling besar sobat, yaitu PNM yang melalui pembiayaan kelompok tadi ya, melalui Mekar namanya. Yaitu nasabahnya mencapai 13.900 orang, jadi hampir 14.000 dengan total pembiayaan 43.800 juta. Ya. Kemudian ada satu lembaga keuangan bukan bank yang baru di tahun 2022 yaitu PT Usaha Pembiayaan Reliant Indonesia atau REVI sejumlah 3.200.000 untuk satu nasabah. Jadi total jumlah debitur selama 5 tahun ini mencapai 27.271 orang yang menerima pembiayaan ultramikro atau secara total rupiahnya adalah 105 miliar ya sobat. Jadi sudah 105 miliar yang disalurkan untuk pembiayaan ultramikro di Kabupaten Banjarnegara ini selama 5 tahun terakhir ya. Mungkin angka ini kecil ya dibanding pembiayaan melalui kredit usaha rakyat atau KUR di bank. Tapi kita ingat bahwa ini adalah usaha ultramikro ya, yang tidak memerlukan modal yang besar. Mereka adalah usaha ultramikro yang tadi memiliki karakteristik belum bankable, usahanya berpindah-pindah, jenis usahanya berganti-ganti ya, tidak memiliki tenaga kerja, umumnya dijalankan sendiri ya. Nah, makanya mereka masih baru tumbuh ya. Kita harapkan mereka ini dari usaha ultramikro ini berkembang menjadi usaha mikro sehingga kedepannya mereka dapat mengakses perbankan. Nah, data di tahun 2022 ini dari Januari sampai akhir September kemarin tercatat di sistem informasi kredit program ultramikro sudah 5.650 orang yang menerima pembiayaan UMI di tahun ini aja ya. Yang terdiri dari Koperasi Mitra Duafa sejumlah 930 debitur dengan jumlah pembiayaan 3.690 juta. Kemudian Koperasi Simpan Pinjam Pangestu, Pegadaian, PNM, kemudian ada Koperasi Simpan Pinjam Melati, Nusa Umat Sejahtera yang totalnya itu sampai akhir September berjumlah 22.443 juta dengan jumlah debitur 5.654 ya. Jadi kalau dirata-ratain itu kurang lebih satu debitur itu menerima pembiayaan rata-rata nih ya 4 juta rupiah. Nah itu tadi rekan-rekan atau sobat KPPN Banjarnegara gambaran tentang pembiayaan ultramikro. Kami KPPN Banjarnegara memiliki tugas yaitu memonitoring dan mengevaluasi penyaluran pembiayaan ultramikro yang dilakukan oleh lembaga penyalur yang ada di wilayah kerja KPPN Banjarnegara. Kita tahu bahwa wilayah kerja KPPN Banjarnegara terdiri dari Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Ya. Nah, kami dari KPPN Banjarnegara diberi amanat oleh kantor pusat untuk melakukan monitoring dan evaluasi, ya, untuk memastikan bahwa penyaluran itu tepat sasaran. Jadi kami melakukan yang namanya survei keekonomian debitur, ya. Kami datang bersama pendamping dari penyalur, mendampingi kami melakukan survei ke debitur. Jadi ada beberapa debitur yang kami sampel, kami datangi, kita ajukan beberapa pertanyaan dan kita amati secara langsung apakah pembiayaan yang diterima oleh mereka itu dilaksanakan sesuai dengan tujuan utama yang melakukan pembiayaan atau tidak. Ya. Misalnya tahun lalu mereka melakukan pinjaman untuk misalnya
membeli bibit tanaman. Sobat KPPN Banjarnegara dimanapun berada, jadi KPPN memiliki tugas melakukan monitoring dan evaluasi pembiayaan ultramikro. Nah, tiap tahun kami melakukan 2 macam survei. Ya. Yang pertama adalah survei baseline. Survei baseline ini adalah survei kepada debitur atau nasabah pembiayaan ultramikro yang baru melakukan akad kredit maksimal 3 bulan ke belakang, ya. Jadi yang baru-baru melakukan akad kredit, ya, kami survei, kita datangi didampingi oleh penyalur, kita lihat pinjaman atau pembiayaan yang mereka peroleh itu benar nggak diperuntukkan sesuai dengan tujuan pinjaman mereka. Misalnya ada yang melakukan pinjaman untuk membeli bibit tanaman, kemudian ada yang melakukan pinjaman untuk misalnya membeli peralatan untuk pertanian misalnya, ada yang membeli bibit kambing, ya. Nah, itu kita lihat, oh ternyata ya mereka tujuannya untuk usaha itu benar, ya. Kita survei, kita lihat, kita amati apa kondisi rumahnya, kondisi keekonomian debitur itu, misalnya mereka rumahnya apakah memiliki lantai tanah, keramik atau tegel, apakah mereka memiliki anak usia sekolah, berapa biaya atau pengeluaran sehari-hari mereka, berapa pengeluaran listrik, apakah mereka masih memiliki tabungan atau tidak, kemudian memiliki MCK sendiri atau bersama-sama, itu yang kami potret dari survei tersebut. Kemudian survei yang kedua adalah survei N-line, ya. Survei N-line ini kami lakukan 1 tahun setelah survei baseline. Jadi yang pertama tadi survei baseline ini, objek survei baseline ini akan menjadi objek survei N-line pada tahun berikutnya, ya. Mungkin mereka sudah melunasi pinjamannya, ya, atau masih menjalani belum selesai pinjamannya. Kita survei. Tujuannya apa? Apakah dalam kurun waktu 1 tahun ini mereka itu berkembang atau tidak usahanya, ya. Kita potret lagi, waktu itu misalnya dikatakan untuk membeli bibit tanaman atau membeli anakan kambing untuk beternak kambing, atau membeli peralatan pertanian untuk berkebun misalnya. Kita lihat apakah usahanya itu berkembang atau tidak. Misalnya, oh ya, dulu membeli bibit tanaman ternyata mereka sudah panen malah, ya, sudah menghasilkan, misalnya bertanam jagung. Atau tadi yang membeli bibit kambing, ternyata kambingnya secara fisik sudah kelihatan sudah berumur 1 tahun, ya. Demikian seterusnya, kita potret lagi apakah pengeluaran rumah tangga mereka meningkat, apakah kondisi rumahnya meningkat, kita potret itu. Nanti kita analisis, nanti berdasarkan analisis tersebut kita ambil kesimpulan apakah memang pembiayaan ultramikro yang diterima mereka itu berhasil atau tidak, ya. Jadi kami melakukan monep, ya, KPPN melakukan monep, kami diberi target jumlah responden oleh Kanwil berapa, ya. Kemudian hasil survei itu nanti akan menjadi evaluasi baik bagi Kanwil maupun kantor pusat dan lembaga BLU Pusat Investasi Pemerintah dalam melakukan pembiayaan ultramikro tersebut, ya. Baik, sobat KPPN Banjarnegara, dari uraian saya dari awal sampai akhir tadi, mudah-mudahan sobat KPPN Banjarnegara mendapat pencerahan tentang apa itu pembiayaan ultramikro, ya. Jadi ada 2, ya, model pembiayaan, yaitu pembiayaan melalui bank, itu untuk kredit usaha rakyat misalnya. Sementara untuk penyaluran pembiayaan ultramikro ini adalah melalui lembaga keuangan bukan bank. Itu yang membedakan paling jelas, ya. Pembedaannya antara bank dan
lembaga keuangan bukan bank. Jadi pembiayaan ultramikro ini penyalurannya adalah melalui lembaga keuangan bukan bank. Tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu melalui Pegadaian, PT PNM, Mekar, kemudian Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam Syariah, ya. Kemudian objeknya adalah usaha ultramikro tadi yang memiliki karakteristik yang sudah saya sebutkan tadi. Diantaranya usahanya kadang berganti-ganti, tidak memiliki tempat yang tetap, ya. Kemudian belum mengakses perbankan atau bankable dan lain sebagainya. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan dapat membawa pencerahan bagi sobat-sobat KPPN Banjarnegara sekalian. Mohon maaf jika dalam penyampaian podcast kali ini banyak terdapat kekurangan. Demikian, terima kasih. Salam hangat dari KPPN Banjarnegara.